warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatul afadil, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Rama Kiai Junaid, Rama Kiai Zulti, akhina kiram, Kapten Waluyo, sahabat-sahabat Banjar, jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Saat samune ujakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ugi berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi acara kados dalu menika diperparingi istiqomah kalian Allah Subhanahu wa taala, dipunridhani kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para rawuh rahimakumullah, iki sampun jam 11. Kula matur jam 11 langkung 11. Sampun berarti 20 menit mohon cekap kula matur. Boten dangu iki. Kula namung didhawuhi kalian Pak Yaunen, sesuk kowe kudu teko. Si kiai iki mesti ngomongan. Binati rokawan kok mesti. Sesuk kowe lagi to Pak. Kiai kok menangani mriki. Sesuk kowe kudu teko jelaske masalah PKI, terus jelasnya masalah madrasah sing arep tak bangun dulu. Iki kan perkara sing ora gampang. Jelasnya PKI sing hubungane karo pesantren iku ora gampang. Nyono neh sakwene mikir, tak jelasne senes kula mawon. Tapi yen kok kiai niku nek ngomong kan saged-saged. Kata kula mulai sinau iki. Jenenge ngaji kebangsaan modern. Sinau mawon sinau. Lek pandan kau kan jelasnya secara khususiah lopang, mungkin khususiah takeran, khususiah kresek. Sinau umum ini, kalau matur kalau sampai kapanpun. Soalnya September ini bulan-bulan nostalgia. September ini kalau pribadi nggih kewatah undangan seminar, judul seminar ngaji wadah. Mergo Romo Kiai Zulti ini perbendaharaan bahasa Indonesia ini pun telas. Lek pandan basa Jawane sing telas, Bayu Judi bahasa Indonesia sing telas. Akhirnya kula terpaksa badali. Mergo undangan di kampus, undangan di aktivis-aktivis mahasiswa itu nyuwun keterangan tentang PKI. Jadi September itu memang bulan-bulan sibuk khususnya kangge keluarga takeran, memang wis kon jelasne kuwi mawon masalah PKI. Nggih kula mulai jelasne dugi umum riyen. Itu sejarah panjang, mungkin dugi Turki Utsmani, dugi wis dawa sejarah. Kalau mboten bahas ini, intinya ya, korban-korban pembunuhan ngeten iki wonten Islam ya Pak. Tapi pertama nih, jenengan sedherek konsumen orang ngecap kula wong PKI itu sing penting piye. Bahaya, mungkin lek kula memaparkan pemaparan sing sifatnya ilmiah tapi terus jenengan ngecap kok mantune Kiai Judi PKI wae kok iki malah. Jadi kalau ajak panjenengan berpikir secara jauh, tidak subjektivitas tapi objektif. Saat sampune revolusi industri, saat sampune kejatuhan Turki Utsmani, kemudian Eropa mulai berkembang dengan jatuhnya Spanyol abad 17, abad 18. Ini kesannya paham sejarah teori. Kemudian muncul di negara-negara barat itu namanya kapital. Mungkin sakit diwawas dan buku Marx tentang ini buku masyhur sak donya. Lek Islam tentang Sahih Bukhari dan riwayat tentang Das Kapital. Wonten ilmu tentang kapitalis. Jadi wontene sosialis itu karena adanya kapitalis. Kemudian dari sosialis ini nanti muncul Marx. Dari Marx muncul komunis. Ini lek wong boten sinau niki, akhirnya menyamakan antara sosialis, Marx dan komunis. Ini bener. Ini pedas sinau ngomong kuliah sinau 4 SKS. Ini bener. Mungkin urusan kalian PKI dan pembunuhan kasusnya ini
dunia Islam pun juga pernah mengalami. Sampai akhirnya mantu suro yorawani. Mergo hormat tahun berdukanya Ahlul Bait dipun sedani Sayyidina Husain. Sami mau. Itu yang pertama. Kalau rangsang panjenengan dan mereka nomor kali, mungkin kalau salah dibener nih Pak. Ini sudah pelatur nih. Dalam konstitusi kita, dalam konstitusi Indonesia ini harus pandangannya harus luas dulu. Dalam konstitusi Indonesia, Pancasila ini bisa dirubah. Memang dalam konstitusi Indonesia kita, Pancasila ini bisa dirubah. Lah makanya tiang-tiang itu royokan, piye caranya Pancasila ini dirubah. Memang dalam konstitusi negara kita, Pancasila ini aturannya memang sampai dirubah. Makanya anak bangsa ini rebutan benar. Anak bangsa ini boleh simpati masyarakat, piye caranya Pancasila ini bisa dirubah. Akhirnya tiap-tiap yang pahamnya komunis ingin ganti. Akhirnya si paham saliyane ingin ganti Pancasila ini. Karena apa? Karena Pancasila ini produk ulama. Karena produk ulama, backupnya pasti pesantren. Sehingga 48 yang dibunuh banyak itu orang-orang pesantren dan orang-orang yang berkedudukan di jajaran pemerintahan. Karena mereka satu pasti meyakini kebenaran Pancasila. Yang nomor dua, Pancasila itu produknya ulama. Dapat yang sipirsa dan ini, makanya macam-macam baca bidulan tentang takaran apa? Takaran itu NU lagi, waktu NU sidik lagi. Lo jelas nih, kalau rawat bidulan tentang takaran itu, bidulan ngomong Anwar, orang bener sampai. Karena apatis yang, karena pemikiran yang subjektivitas. Takaran jadi NU orang. Makanya kalau pas didawi, dalam pesantren lah cerita orang rasa terstruktur rapi, penting dengan paham. Kalau pas jadi mantunya anyaran-anyaran itu suka gaya pondok itu suka dalam pondok. Pergi kita dalam pondok kalau dalam bertenggo deh Pak. Ya ramah kok, kalau Muhammadiyah, ya lagi gaya panti asuhan yang berbuat Muhammadiyah itu nantikan ini. Terus kalau bertenggo, kalau dibetul oleh Gus Reza, kalau dibetul oleh Gus Lukman Mas, kalau bertenggo NU wilayah. Kalau ngebeten pengurus Rabitah Ma'ahid Islamiyah, kalau pengurus wilayah atau terlama nanti kalau NU. Jadi pengen jalan takaran rasa wedi, takaran NU, bunuh TW pengen 5, terawai 20, kurang NU loh. Nama kalau ditambah ternyata kesannya panjang besar sejarah. Pancasila itu produk ulama. Maka yang kedua, setelah meyakini bahwasanya saya bukan orang PKI. Yang kedua, panjenengan harus meyakini Pancasila ini sudah final untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesannya bahwa ada unsur-unsur orang lain yang ingin mengganti Pancasila ini. Perkawalan wonten sejarah betul-betul sing nyebut nih. Lah kalau pertama tuh, tadi wonten musola alit, panggilnya ini parkiran sepeda motor, parkiran sepeda itu. Dan itu Hadratus Syekh Imam Mursyid Mutakin, Pak Wakil Hasim, Abai Gus Dur itu, terus kalian Mbah Termas. Niku kenapa ten niku? Duka niku sak jasate no perlu hebat ya Allah alam. Ini jelas ini mutawatir, uji para sepuh-sepuh diceritani sampai kula nggih ngoten niku. Ten niku yang ketiga menika ngrumuske satu pembukaan undang-undang batang tubuh menika. Pembukaan Undang-Undang 1945 sehingga inilah upacara bendera di Senin Jepun Lawas itu. Saya mengatakan rumus nih draft Pancasila karena belum jadi Pancasila yang nantinya dibawa Pak Wahid Hasim, ditawarkan Pak Karno untuk sidang di PKI. Saya mengatakan memiliki gagasan dan persamaan, tidak ada gerakan pemuda selain GPI. Tidak ada gerakan pelajar selain pelajar Islam Indonesia atau PI. Saat ini PI diklaim oleh Muhammadiyah, NU dua Ibnu. Nah ini kalau jelasnya secara kesannya steril. Kemudian tidak ada partai Islam selain Masyumi. Ini sejarah. Masyhur pangandikane takaran termasuk olah-olah Jombang sing nggone. Akhirnya Pak Wakil Hasim pindah Jakarta terus dados Menteri Agama menika. Ini sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Makanya 3 pesantren ini sami, lambangnya sami, termasuk pakai segitiga,
teburan kita segi 3. Wonten tulisannya ilmu amal takwa, al ilmu wal amalu wat tuqa. Teburan wonten tulisannya ilmu amal takwa ini muncal. Termas ilmu amal takwa ini wis ilang sak lambang pisan ilang termas. Saniki termas lambangnya wis bunder. Kula sowan mriko Gus, ten Gus Lukman kula Kiai kula Gus Lukman. Gus, iki kok logone ganti bunder iki piye? Lah sing bener piye to, Le? Sing bener ya segitiga. Mbok cacah kuwi ketone apik bunder pancene. Iki saking mboten apa? Mboten paham sejarah. Terus piye carane balik segitigane piye? Iki nanti buku kula, kula taosne terus kersane pengurus itu ada dasar filosofis sing kuat. Ya tak anteni bukumu dengan datanya ben aku iso lupa lambang ini. Saniki termasuk bunder lambang. Ini sejarah, kalau kita panjang. Lah, kenapa kemudian terjadi pembunuhan di mana-mana 48 dan 65? Karena dasar pemahaman antara kapitalis dan komunis. Saya jelas ini. Bedanya tentu nih. Kalau kapitalis, semua aset, jangan berhati-hati ketika PKI sudah berganti nama, tetapi ruhnya masih sama, jangan sudah melok. Pada saat ini boleh mangan angin ini, musim-musim pandemi kata ini. Kalau kapitalis, aset-aset itu dikuasai individu. Jadi setiap orang bisa punya perusahaan, setiap orang bisa punya tanah yang luas, itu kapitalis. Jadi ada kaum feodal, ada kaum buruh. Lah, ketimpangan dua niki kali Marx niku badhe disetarakan. Akhirnya dari sosialis muncul Marx, muncul komunis. Komunis sudah diwadahi dalam partai. Lah, kelompok yang tidak bisa dipengaruhi dari kapitalis, Indonesia yang memiliki kiai-kiai, memiliki tanah yang banyak, Indonesia mau dirubah sistemnya, ini hanya kiai-kiai kita. Akhirnya 48 dengan 48 itu boten takaran kok sampai sekarang pun. Sampai kalau kita sedang di Gontor Putri Mantingan, kalau sowan mriko. Gontor Putri Mantingan itu total tanahnya yang pas wawancara dengan saya itu 28 hektar. Yang dipakai oleh Gontor Putri Mantingan itu baru 3 hektar. Loh, kok sakit pikantuk lemah sama kata ya? Ya itu karena waktu itu ada orang pribumi yang memiliki tanah yang luas, mergo dipateni PKI, akhirnya lemah itu diwakafin dan Gontor. Jadi Gontor Putri itu tanah wakaf. Tani Gontor wonten Bali Desa, wonten Kolindes, memang sedaya lemah Gontor. Sejarah dapatnya tanah di atas ngaten itu. Lah, karena tidak ingin ada ketimpangan, orang-orang komunis ini harus mensetarakan. Pokok kiai-kiai kudu disedani. Lurah, camat, mudin kudu dipateni. Karena mereka ini orang-orang yang tidak sepakat ketika komunis ketika aset itu dikembalikan menjadi milik negara. Jadi negara ini mulai komunis, kira-kira jenengan ya seneng Pak. Karena tanahnya ini tanah bangunan itu ya wombo. Nyapa kiai kok tanah yang wombo, itu kudu roto, kok sesuk bangunan pateni wae, mesti setuju jenengan. Yo pateni. Loh, ini jenengan bener sama, kita sedang nggih. Ngoten nggih? Nah, komunis itu tanah orang tidak boleh punya tanah banyak, Pak. Komunis itu semua aset tanah itu miliknya negara, milik desa, milik kecamatan, kabupaten, mungkin milik negara. Dan setiap orang berhak untuk menyewa atau setiap orang berhak untuk memiliki tanah itu. Mungkin digarap bareng, gentenan, sama sapi terutilasi seperti. Tetapi status kepemilikan tanah itu milik siapa? Milik negara. Beda dengan kapitalis, bisa dimiliki perorangan. Lah, tiang umur sampai tiang tahun petang lu boleh mangan angel, kiai sugih. Bayi sendiri ini ngendikan, wong jopo di pesantren kuwi sik nganggo klambi baku, wong pesantren wis klambi kain. Jopo di pesantren sik maem tau Pak. Gaplek wong pesantren wis mangan beras. Pergono wong pesantren akrab kali Jepang. Jal mau jenengan pandemi boleh pangan angel. Baunya tamunya kuake begini salam tempel. Apa gak iri jenengan? Pateni. Begini. Mulai perkara dibina dia wani Pak. Jenengan ngomong zaman sakmono nggih ngoten Pak. Kok enak kiai uripe sebab mewah. Itu pun yang diambil ketika 65 itu sing polisi sing selamat nih kok. Nika kan
Begitu dia sadar kan mesti ngaku ngoten Pak. Pengakuannya dia sendiri loh ketika di live di TV. Terus dia bingung, dia tampil tentara sing wonten ten mriku. Iki sakjane ini apa to Pak? Kok aku bareng malah digowor ini. Kayak jenderal bajingan. Awake dhewe klambi mung duwene kaos singlet seminggu gak ganti, mobilnya piro kayak jenderal. Urip enak sekolah anaknya dokter, sekolah ke luar negeri kabeh. Seradil negara iki. Akhirnya kudeta nang limani. Pomo jenengan sakniki eni partai sing mengusung jargon kados ngoten piro-piro yo melok, Pak. Orang ini mergo iso mangan. Jangan wis angel beras, angel minyak. Kondisi pada waktu itu jenengan perso. Dan memang jenengan perso takran, takut pesantren ombok, jangan ombok. Belum yang lainnya. Nah terus perangkat desa yang berbengkok sapi terus ini. Siapa sih mboten ini? Terus bumbu-bumbunya komunis ngoten niku. Oh ini apa sih sugih kok kita? Artinya dua ini hak untuk sugih. Lah komunis hadir, semua aset itu harus milik negara. Kita memiliki hak yang sama. Oh bener ini cocok ini. Terus dia bicara nih, loh, kiai pejabat kudu paten sih. Supaya program ini bisa diterima oleh semua rakyat. Akhirnya terjadi 48 ataupun 65. Jadi murni ajaran-ajaran ini tadi wonten bedane komunisme, wonten marxisme, Marx murid jenenge Leninisme. Ya, jadi ide Marx niki diterjemahkan kali Lenin, cara menerjemahkan beda, maka wonten buku sing masyhur teng Eropa Amerika. Yang bergabung tahun sekolah di Eropa, wonten buku masyhur di Eropa Amerika, seandainya Marx bisa hidup lagi. Karena Lenin, muridnya Marx ini mau nyarai kitab itu kleru. Karena Marx itu mboten ngaten itu. Tapi diterjemahkan karo muridnya, ditransformasikan karo muridnya, disarai karo muridnya dadi kleru. Akhirnya itu dua pembantaian, itu dua pembunuhan. Maka hadir buku yang masyhur di Eropa sana selain Das Kapital, ini wonten buku namanya Seandainya Marx Hidup Lagi. Kesannya lurus nih cara berpikirnya lain ini. Mungkin dari Rusia, Soviet. Ini jangan universal. Nah kita tidak pernah terbukti Indonesia. Cuma kita tidak pakai sampai pembunuhan. Jangan bayang nih bagaimana, mohon maaf ini kayak wonten sing tersinggung. Bagaimana rakyat ini serentak 212 kalau ini. Kalau paham-paham Pancasila ini belum final, maka akan terus seperti itu. Dan panjenengan juga tidak merasa kalau sistem di atas sana sudah berubah semua. Presiden boleh warga asing, yang penting warga negara Indonesia pun berubah sedaya. Ten dhuwur pun berubah sedaya, jenengan boten krasa. Jenengan gedhe karo PKI. Padahal banyak sekali hari ini yang teriak-teriak khilafah, sing semuanya pengen ganti Pancasila. Makanya kesepakatan kedua dalam ini saat ini pulau duduk PKI nomor 2 Pancasila sudah final. Jadi jangan dirayu nomor semua pokoknya untuk Pancasila. Dan ini yang buatan di final ini gawat. Ketika nanti ada masukan-masukan baru, jenengan sepakat partainya jenengan coblos di atasnya dia jadi presiden atau beberapa menteri, ya dia bisa merubah Pancasila ini gimana? Karena secara aturan konstitusi memang Pancasila itu sakit bahwa dirubah selama ada persyaratan-persyaratannya. Dan ini cara pahamnya tadi mau bolak-balik mau tahlilan mau PKI ASU PKI mau ngotot berapa mau orang tahu sinau. Jadi ini kalau menyedaskan anak bangsa ben paham. Ya makanya sih diundang banser-banser kalau seneng kesannya paham ini masalah komunis itu nopo, masalah PKI itu nopo ini ben paham. Ya karena 48 itu ya pengen kabeh negara itu pengen api. Wong negara itu namung kali apa? Blok barat, blok timur. Terus mungkin wonten muncul meneh isu Pak Karno itu ya PKI pun lah mboten sabar sing ngoten-ngoten niku. Sebenarnya dengan Pak Hamzin ilmu lurusin ini sami mau 212 itu kalau sampai bergerak kepada anarkis ya kata si maten-matenan di kata Wong Jakarta kados ngoten. Tapi 212 itu kan tidak sampai kepada pembunuhan.
Intinya apa? Kalau matur, rakyat Indonesia ini digerakkan untuk secara masif itu masih bisa. Terbukti Agenda 212 sampai alumni 212. Intinya apa? Orang Indonesia itu digerakkan grudak-gruduk saya gampang. Oknum itu bermasalah, oknum itu salah, melecehkan ayat. Kalau saya Indonesia digeruduknya itu gampang. Kalau ini kalau lebih diulas, kalau lebih diundang tentang rekaman ulang dosen, kalau memang harus objektif, kalau ini tentang arus ketiga. Saya kemarin diundang, kemudian diputarkan kembali videonya Ahok ketika berbicara tentang Al-Maidah. Sampai wonten tulisan gede, di mana penistaan ayatnya, di mana Ahok itu, atau sampai wonten iki. Akhirnya kita diskusi hebat waktu itu. Nah, sing 212 ini kok, sing dugi nang Jakarta ini kok ya ora kabeh ngerti videone Ahok ngoten lho. Jenengan paham kula iki. Dadi wong sakmono bare kabeh ora karo ndelok videone Ahok. Sing teko ngisor wong lopang wong jenggrek iki sing wifi gak mlebu. Iku mung brutak-brutuk mawon susah kumpul ya ning barang. Komandannya bangunnya budal, beneran apa-apa. Ini baru ke Jakarta, ini ngomong kan, Ahok bajingan, Ahok penista agama. Wih, sudah budal, mau tenang. Ya oleh sarung, oleh kotak, berkat gitu. Masa itu ada apa-apa nggak sinau, sedoyan di sinau. Termasuk komunis itu apa, PKI itu apa. Jadi ada paham, ada partai, ada pergerakan. Nah, orang Indonesia itu dijak gerak diwadahi dalam satu partai. Kalau sudah diwadahi dalam satu partai itu namanya komunis. Kalau masih dalam pergerakan itu bisa sosialis, bisa Marx, itu sinawanya jauh. Nah, orang Indonesia di Sumet City karena teknologi juga belum sampai hari ini. Kiai-kiai kok sugih, bupati kok sugih, lurah kok sugih, mungkin kok bengkoknya akeh. Wah, niku boleh panenannya lebih gampang keselamat. Nah terus, saat sampai kalau jelasin secara umum atasnya tadi, posisi pesantren dan pundi. Posisi pesantren sebagai pengawal NKRI. Pokok ketat, lo wajib hukum nih, lo wajib nih. Setelah mengetahui seperti itu, dan kita ini miskin informasi, dan gampangnya fitnah dan hoak yang beredar di masyarakat seperti itu, satu-satunya jawaban dia kembali kepada pesantren. Takran ditinggali kali bahasa ulama sawu subuh vakum, rapatkan barisannya. Di mana tempat merapatkannya? Ya di pesantren. Banyak jujur ini lah pada sholat itu sawu subuh vakum. Itu santri ini lah betul. Sami nawatona orang grek betul. Bajingan kali burung. Tar sholat warung belante. Karena memang harus rapat. Rapatnya di mana? Di pesantren. Nah, ini saat ini mau ngarep ketulangan anak itu pesantren boten seneng terus SMA negeri, seneng terus SMP negeri, SMA favorit, lek pinter di sekolah SMA negeri, lek goblok-goblok jelek pesantren. Tapi ini mungkin boten ya Pak? Mungkin boten ya? Ragus. Mungkin itu terkenalnya nomor santri sih konten waktu itu ngoten loh. Makanya boten Pak. Sepindah ke mata dan nganggap nih kau nih, sepindah. Dasarnya apa kok kudu ning pesantren dan apa kaitannya dengan PKI? Dari Jakarta sampai Jenggrek ini pemotongan informasi, penyelewengan informasi ini pun kata. Saya contohkan kasusnya Ahok, saya contohkan kasusnya 4865. Pembentukan informasi ini halus, masif, terstruktur. Lah kalau panjenengan sami pokoknya derek kiai. Nah sakitnya dari kiai itu pun jeneng pesantren. Mana kalau bener setunggal hadis, setunggal makalah. Setunggal hadisnya kanjeng Nabi kalau pematur terhadap itu. Saya akti zaman ala ummati, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bakal teko zaman umatku gue melayu teko ulama, yafirruna melayu adho. Maka fayak talihimullah, maka balai telu. Rezeki orang barokah. Terus wong kurang terus diparingi pemimpin sing dolim, mati nih suul khatimah. Niku setunggal. Nomor kali kalau pendet nih makolai Sufyan bin Uyainah, gurune Imam Syafi'i, panutannya Dewi Mazhab awake dhewe.
Diperhentikan oleh Sufyan bin Uyainah, man ahabballah ahabba man ahabba fillah, wa man ahabba fillah ahabba fillahi ta'ala. Jadi sing sapa wong ngaku tresna karo Gusti Allah niku mesti tresna karo wong sing disenengi karo Gusti Allah. Sing seneng sing ngaku tresna karo wong sing disenengi karo Gusti Allah mesti seneng karo apa-apa sing disenengi karo wong sing disenengi karo Gusti Allah. Mumet ora Pak kowe rumane. Intinya boleh kowe iki ngaku seneng karo Gusti Allah, anakmu mesti kok cedhake karo kiai. Lah sakniki kok nggih kampanye niki ben putih-putih kok ngomong iki. Sakniki niku lucu. Jenengan gelem cedhak karo kiai pas nyuwuk tok. Gak dudo ya. Al ulama warasatul anbiya, sing waris niku napa nek sing waris ngilmune. Kok kiai mesti ngaji. Lek subuh niku cabang, furu. Usule napa? Ngaji. Lah sakniki ora masyarakat niku seneng kiai kalian napa nek? Subuh. Nggih, kula kok ora anti subuh mboten. Usule niku ngaji, furu niku napa? Subuh. Tapi sakniki jenengan cedak kiai mergo makanya saat menembani mas madrasah pesantren dadi kok orang lepuannya anak ini kicak tenang. Nah iya, berarti kalau cedak karo kiai namung khafdun nas, bangunen sawah kula kok mboten manen, kula nyuwun pelarisan, anak kula awake panas, kuwi kiai kok dukun. Nggih, dari ulama warasatul sing diwarisi apa nih? Ilmu nih. Nggih, lha ilmu nih mesti ngaji. Lah sakniki mboten ora gelem cedak karo ulama, mboten kula cedak karo kiai, cedak karo kiai namung khafdun nas, kepentingan pribadi nih. Apalagi kiai wis mulai gawe ali-ali, mulai gawe akeh, wah, bahaya kula dereng. Ora mawon. Ngaji kali kiai. Mergana mulai ngaji kali kiai, takziman kali kiai pun kiai ini ngomong sudah Buddha janganlah Buddha. Kalaupun salah ditanggung kiai. Orang kok saiki liar seperti ini cara berpikirnya. Rono diomongin karo Facebook Buddha, diomongin karo WhatsApp Buddha. Karena tidak ada filternya. Jadi orang nunggu komando kiai sih. Jangan persa toh, oke. Pandangku persa sejarah itu asmane kesupen. Kenapa 10 November itu jadi hari pahlawan? Sakjane bahasa masalah itu Buddha di tanggal 8 tanggal 7. Namun ngenteni Sofi dugi Jawa Barat, rawuh terus Buddha. Nunggu komando kiai. Lah genalah rawuh tanggal 9 bengi. Terus siap kabeh pun Buddha sesuk. Terus tanggal 10 itu hari pahlawan. Nunggu komando kiai. Lek mboten pancen iki Buddha dhewe-dhewe. Ya ora menang, remuk mesti. Makane, tapi kelas sinau santai mawon dengan pahami. Iki kali iki becen. Tenggene kiai ngaji sih. Baik kiai yang kudu ngaji. Mboten sakniki sudah ngepengne furuke usule mboten. Sampai lah. Kiai-kiai niku dengan alat hafdun nasib panjenengan. Teko mesti njaluk nopo-nopo sing sesuai karo kepentingan nafsune panjenengan. Golek pelarisan, kowe wis lari lali karo kiai ini. Teko pas utilan ngeten iki to. Nggih. Nggih mboten, Pak? Nggih. Mulo atuh tenan kok dalan. Niki sing pertama sing sering kula kedahaken lan kampanye ten mriki. Dibuka di wonten Fathul Bari wonten kitabe Ibnu Hajar Al-Asqalani sarai sampai Bukhari. Di Fathul Bari 36 jilid 36 juz. Niku bab paling awal kitab nomor 9. Itu dibahas tentang bagaimana konsep atau syarah dari al-ulama warasatul anbiya. Iku sedungguh ya sarai para ulama nyarai al-ulama warasatul anbiya. Tapi konteks intinya tetap yang diwariskan itu adalah ilmu nabi. Lah ilmu nabi ini kok menyampaikan, mengenalkan tentang ketauhidan, kehidupan setelah kita mati nanti. Ini kok ilmu nih. Orang ataupun belaris piye, orang anak mlebu PNS piye, orang anak mlebu tentara, jadi tentara ya lati.
Ini sing ketapel kampanye hari ini niki mau. Ini secara hadis, secara makalah. Jadi saat ini apa dikumpang, digoreng gampang. Dan sebentar lagi nanti parpol muncul. Jangan itu jeli. Lah tapi dari kiai mesti selamat. Bayangnya ini kanca-kanca bahasa terpundi. Rono kan siap. Ora pilihan bupati dia pecah jadi remuk. Remuk. Lah kayak kiai Gus, ya, kayak kiai gua ya. Sebenarnya karena kiai ini dewe, engko aku yang manakipan bareng neh, ora kok terus pilihan kono kalah, manakun bangunan sepi. Aku malah umat sing binati sapa kiai ini. Bener apa jenengan beda pilihan, bener apa muaranya sama. Kiai pasti punya istihad masing-masing. Tapi atas komando kiai. Ya karena kedekatan itu wonten tadris, wonten hal. Jenengan perso, jenengan buka, Sahih Bukhari, Muslim yang buka. Batasi perso iki. Pripun? Pun ban mawon. Nggih batasi. Ten pesantren, ten kajian-kajian keilmuan awake dhewe niku wonten tadris, wonten hal. Ki kali kiai sing ngaji nggih hal. Jenengan persani. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 sahabat pilihan. Dengan bandingkan riwayat hadisnya dengan hadis riwayat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar, mesti kalah. Tapi kenapa 4 sahabat ini memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan sahabat yang lain? Karena halnya tinggi. Ini sih kalian balik terus saya inginkan sederhana nih. Wes Kang, pokoknya ngaji ini dari kiai, takdim karo kiai. Napa nih sandali, ini hal, ilmu ini hal. Jadi wonten hal wonten tadris. Saya pengen ngaji, pengen pinter ya ngaji, pendampar, saya kitab. Tapi kalau ilmu sing langsung dugi besar, dia lewati hal atas yang terjadi besok. Hadratus Syekh Masari tentang saya pun akalin, kondure mergonopo, madrasi, sumbang utawa cincin utawa mas-masane bunyai kan yang saya terjumlah. Bahaya Arwani Kudus, penggaweane mau natani sandal, ini hal. Dan jenengan pengen hal ini dari kiai sing tenanan, wong diundang ayo angel. Teko niki wong kepeksa. Wangel ini tadi ngaji, ini pengen jalur hal gini wau. Walaupun juta atas demikian aku dengar kiai oleh berdigasan macam-macam kiai ora tahu salah kiai dadi ilmu kanggo aku iki setuju ya hal. Sayyidina Abu Bakar setuju bondone dicaosne. Dadi bangun tadi banyak yang ora bingung aku bangun kan gue ora terus suka siap bab beres. Mriki gimana, Pak? Nggih. Oke. Badhe perang nu masuk iki hadis e. Badhe perang kan ngoten. Panjenengan iki sedaya bondo kula. Ora meturane blas boten. Anak kula bojo kula pun beres ngono. Saya tidak Umar separuh. Sing separuh kula kanthi anak bojo kula jenengan. Saya tidak Utsman kabeh. Saya tidak Ali daftar sak awake sak nyowo kangge panjenengan jenengan. Iki hal. Panjenengan. Bijing mulai bangun kapan, Bang? Bijing minggu. Di banter-banter dirawone. Ya, banternya orang kayak mangan ratu juta lah Gus. Oh ya serepot. Semboyane Gus. Oh ini kok saya ketika semboyane pimpinan banter apa? Pak wis kewawon mobil ku liwat Ciloko iki. Mati luwe ramani. Niki kalah. Terus ngaji tenan. Bae putra-putra liya ini setuju dipun pondok nih. Ini bayi jadi tataran, bayi wakil mundi dirwatan ini bayi koncol nyambung ikhlas, tadris, ngaji misalnya ini boten, misalnya ini si bohek mau apik, terus tahun nah ini kalau ada isu-isu yang beredar di masyarakat, kita nggak akan terjadi 4865 lagi. Cuma mereka belum menemukan formula yang pas dengan mawon. Makanya kalau ketemu formulanya yang di bawah ini bacaan benar, kata dulu. Tapi yang di backup kali kiai boten.
Kalau jadi ini tanggal pandang, kenapa dari 3 serangkai ini? Kalau cerita ini, kenapa dari 3 serangkai ini termasuk burung kali apa takran? Ini hanya teburung Jombang sing aman. Termasuk ini Mbak Amit, Pak Kowe Kesurupan, takran ingin 13 gitu. Jombang ini aman. Ditulislah oleh teman saya namanya Mubarok, ini soal bayai. Tapi soal terbaru Pak, orang rumah. Berkombanya akan ngaji nyuwun terbaru kok. Tapi soal bayai kepanggil kali itu. Letak lebih. Garwa nomor sekawan ini Hadratus Syekh. Garwa nomor sekawan ini. Niku kagungan adik kan putra yai. Garwa nomor sekawan ini Hadratus Syekh kan putra yai. Adik garwa ini Hadratus Syekh niku musa niku. Makanya Jombang aman. Maksud Tuhan apa? Orang pesantren pun banyak yang tercuci otaknya seperti itu karena kurangnya ketakdiman dengan kiai. Otaknya terlalu revolusioner. Dia mengatakan Pancasila ini tidak pas, Pancasila ini harus dirubah yang lebih baik lagi. Dia orang percaya kalau Hadratus Syekh bahwasanya Pancasila itu meriadoi kata selatan itu. Dia nggak percaya kalau barang-barang sing gak kita belum percaya. Terus diriadoi kalau ngono pun saya percaya. Masih ada formula yang lebih bagus untuk negara ini. Kami dari musoleh, tentara untuk suhud, untuk macam-macam. Ongkang masih bahaya judul ya PKI. Mbak Nune malah berwani. Dia mau cerita itu rampung-rampung. Mungkin malah jangan pengen cerita itu mosok. Padahal adik mau partai PKI, masih PKI bahkan. Kamu nggak pengen tahu sejarah ini ngebet. Wonten kopi insya Allah. Akan tak lupa kalau ini panas kemarin Pak. Ini terakhir. Kenapa kamu butuh kiai? Kenapa kamu butuh pesantren? Ini ulama. Jadi Nabi, kalau berdiri tabiin, Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Secara pembentukan karakter Imam Syafi'i itu dibentuk oleh Sufyan As-Tsauri oleh Sufyan bin Uyainah. Kalau fikihnya, tadrisnya, dia lebih dididik oleh Imam Malik. Jadi ini baik paham seperti itu. Lah, saat ini kalau pendengar kalian ulama, kenapa harus di pesantren? Pesantren kagungan gangsal panca dasar ilmu pesantren. Jadi bocah mlebu pesantren itu mesti duwe 5. Lah niki sing saat ini berubah ke pesantren. Makanya kalau di pesantren saat ini rapati bisa dijaga. Setunggal dan pesantren mesti dilatih ikhlas takwan berarti ikhlas. Dididik ikhlas. Wayahe ngantuk, wayahe turu sing digawe karo kiai budal. Suara wis serak itu kan budal lho Pak. Dilatih ikhlas ini wis angel. Zaman itu sekolah teng mriko, niku Indonesia terkenal. Dugi mriko niku Indonesia terkenal. Apa yang terkenal dari Indonesia itu? Gotong royongnya. Jadi Indonesia itu di mata dunia sing paling terkenal gotong royongnya. Saat ini pun boten wonten. Biyen kedep omah kula boten menangi, jenengan sing menangi. Biyen kedep omah niku wong sak kampung melok ngedenge, kirane sing bayaran. Saiki ora dibayari, madeg karo ora madeg karo. Tentara nek jebret kula kita nggih. Abang. Niku terkondang teng mriku dunia luar Indonesia itu kenal gotong royong. Saiki pun hilang. Karena nilai-nilai keikhlasan itu pun hilang. Dan pesantren itu dipupuk. Kalau ngomong pesantren seneng ngomong di kursi pesantren. Bukan karena saya subjektivitas. Saya S1 saya formal, S2 saya formal, S3 saya formal. Soalnya kalau saya wonten Mahat Ali. Ikhlas bener. Karena santri itu mesti dididik ikhlas. Dan itu saya rasakan sekali. Makanya saat ini wonten kiai-kiai sing lek ngaji kudu dijemput mobilnya Alphard, bisa roy kudu sak juta ini untuk kiai niku. Wonten sak kiai semua model ngoten wonten. Insyaallah dia tahu juga ini barang. Ada. Dia ngomong mes jam ngomong aku ikhlas Pak. Aku lagi lo jadi mantu nih kiai orang yang sombong.
Royalnya dia perhatian ini, royal sama. Ini kamu ngertikannya kenapa ini? Aku gak no pondok, sing ngaji tok rasa sekolah ini oleh ijazah. Orangnya ini pak, orang tenda sini. Royal sama ini. Terus kalau 2014, 2015 kalau nampi SK jadi menteri. 14 pondok pesantren pilot proyeknya Pak Lukman Syarifuddin. Akhirnya dikantor PDF Ulia, PDF Musto, Aliman Ali saat ini. Dari takran pun gak ada perguruan tinggi yang resmi jadi menteri. 14 pondok pesantren. Jawa Timur 6, Jawa Tengah kali, Jawa Barat kali, Sulawesi kali, Kalimantan Tunggal, Aceh Tunggal, pas 14. Lah kalau bertahan sampai petang tahun, 5 tahun mulai dari manut kiai ini ngempet pak. Lari kalau titik-titik itu pundi-pundi. Kalau engine itu jadi tukang ojek nih, menteri santri, ayo budal. Kalau sekolahnya kalau titik itu sekolahnya tiang betul. Ini pas ujian akhir semester itu kalau usungi mungkin 24 menit sampai akhirnya arsal SK terus bisa ngejenis sekolah ini. Ini basicnya kitab, basicnya kitab. Betul sekolah-sekolah formal matematika atau number basicnya kita. Kita mulai kelas lampai gawe kiai. Oh iya ini, kalau gimana? Oh iya ini PDF. Lauran terus piye ya aku. Lah ya tolong ini kiai. Tapi tidak bisi. Oh iya nyetel video kok. Ini sih pun mulai hilang. Mulai hilang, keikhlasannya pun mulai hilang. Teko ngeten iki oleh apa? Ini pertanyaan sing dhewe. Teko oleh apa? Ini pertanyaan sing dhewe. Kale mboten wonten. Nomor kali lari itu pesantren mesti dididik kesederhanaan. Apa putrane kiai gede sak pelumpang sak negeri ini. Tentakran nggih padha. Lambiane ya padha kan mewah-mewahan mboten wonten. Baik secara tampilan, baik secara pola pikir. Pesantren mesti urusannya karo pangeran kok. Boten wonten santri niku jagungan karo kancane besok kerja apa kan? PNS apa tentara. Boten wonten. Sesuk ki apalan opo sing kurang apa niku terus dibahas sederhana. Baik cara berpikir maupun berpenampilan. Sani dengan presani, putra-putra dengan terjogo ya. Buat tukang motor orang tahun sudah hijau lah. Karena nilai konsumtifnya tinggi, handphone orang mungkin betah, diskusi jalur hijau. Ini sih penting. Jadi santri itu saking sederhananya, ngomong nggak, boleh mantu santri mereka. Mangan iwak siap, mangan tempe bunyi loh. Tapi nggak tahu mangan tempe iwak terus pindah orang tua sih boleh ngomong tempe setruk pak. Makanya boleh mantu kiai, emang boleh mantu kiai, boleh mantu santri gampang loh. Yang nomor 3, ukhuwah Islamiyahnya kuat, yang hari ini sudah hilang. Ukhuwah Islamiyahnya kuat, ukhuwah insaniyah jadi ukhuwah watonnya mesti jadi. Jadi Indonesia ini pengen jadi baldatun thayyibatun warafun ghafur, rukun balik ingin namun dan pesan saya. Lari ke Kalimantan, lari dugi Sulawesi, lari dugi Sumatera. Perbedaan kultur budaya yang ada seperti itu melebublet dan pesantren ini namun takdiman kali kiai. Orang nang-nangan sing Papua mesti menang kalau sing NTB betul. Dan takaran itu macam-macam sing Papua wonten. Sing daerah-daerah kristenisasi ya wonten. Itu melebublet dan pesantren jadi situ kulturnya jadi satu. Adaptasinya bagaimana? Nah, itu yang dibutuhkan ketika nanti jadi masyarakat. Orang kudu gampang nesu, harus rukun karo kancane. Duit ku muter mau ke pesantren. Niku sakniki didamel ilmu namine fundraising. Niku ten pesantren wis biyen. Yen mboten paham kok fundraising. Onerok wae kleru jenengan. Fundraising. Napa fundraising niku? Muter duit niku muter. Ten pesantren wis kuno. Kula nampa kiriman nggih dina niku tek. Undi ngutangi kancane. Sesuk kancane kiriman jadi digo balik nih, tapi mubeng kok duit niku. Apa jenengan tangan bangunan? Apa beban kirim putri ini ya langsung tag. Kalau digo bareng-bareng kok. Temen-temen apa mereka kirimannya telat. Ini nombor kiriman digo bareng-bareng sih. Jadi kalau nombor kiriman ya digo bareng-bareng dia nih. Nah saat ini ngeten-ngeten ini sudah dihilangkan dari pesantren sendiri. Melebut pesantren.
niku 12 juta, 10 juta. Sedina mangan ping 3 catering. Umbah-umbahe mesin cuci. Tapi dadi mantumu setruk kok, Pak. Kayak omahmu kok umbah-umbah ning kali misal. Wah, ruwet lho. Jadi ini kok pesantren tapi nyapu ya ora iso. Lah putrane kiai undang bayar ngabdi dalem kita tetep iso tani nyapu. Orang seperti aku yang naik kiai, weh, ngoplay karo koncone. Aku mlini kowe. Kowe anake kiai ngelompat, mlini tonyoni lho, Pak. Gimana? Upah Islamiyah itu upah tapi ini orang itu pesantren kesederhanaan, upah Islamiyah, kemandirian mandiri, saat ini boten saling pondok-pondok pulau ngetos, pondok ini boten kalau sebut nih wonten pondok VIP wonten pondok VVIP lebih ini pun ini Pak, 10 juta, 12 juta lho niku karepe saya iki kleru. Karepe bocah ben fokus ngaji tok, ben fokus sinau tok. Tapi dia akan kehilangan kemandirian. Begitu dia terjun di masyarakat, rabi oleh orang tua adalah menjenggrek pisan, repot. Biasanya mesin cuci, biasanya itu sekali kecopi sebenarnya mateng. Dari gini, gede-gede, terus dicangkup ning sawah. Wah, meriang Pak awal ya. Orang juga udah pegatan. Yakin ya. Saat ini kata lho, pondok-pondok itu kata. Kalau jenengan tenjeruk ini dan gue saat ini sedang sebutnya pondok itu pondok. Kalau Rabi Tomai Islamnya, kalau ngertas pondok-pondok itu berikan untuk sakun ekonomi kalau ngertas. Makanya yang terakhir ini, yang dugi masalah kurikulum ini derek kiai sing kagungan sanad. Bangunan bolak-balik ngendikan aku mondok pun kiai kalau sanad munggahe wonten. Agama niku sanad. Agama itu senes utak, agama itu sana. Kalau pada tunggal, Imam Syafi'i ditawar kali ulama mazhab 3 ini didoi karo murid-muridnya gara-gara hukum ini tunggal. Jadi Imam Syafi'i pun nanti ngetok di hukum di mana sperma itu tidak najis. Kau apa mazhab ini najis? Saya dengan bayang itu, aku anil sedotane metune teko kene. Metune kan bolongannya podo. Kok iso uyuh najis sperma ora najis. Pun ini Imam Syafi'i ditawur, Pak. Kali Imam Malik murid-muridnya ditawur, kok apa digede. Diku-diku deta. Murid-murid Imam Syafi'i ngedoi sitok-sitok. Lha Imam Syafi'i kagungan hadis sahih. Jadi Imam Syafi'i itu hidupnya sebelum Imam Bukhari pengelentu. Jadi orang Imam Syafi'i nyinau Sahih Bukhari boten. Ya, jadi kita pahami wonten tabi'in salafus shalih nabi ulama. Nemu hadis yang fenomenal bahwasanya Sayyidatuna Aisyah niku lek enjing ngeroki klambine Kanjeng Nabi sing kena napa? Kena sperma terus langsung sholat. Berarti sperma ora najis. Lah sing duwe agama ora najis sing ora ilmu najis niku dari Imam Syafi'i. Niki penting sangat ten mriki. Lah saiki mboten kathah pesantren-pesantren, sekolah-sekolah niku sing sanate mboten jelas. Apal Quran, apal 5 juz, itu pun seneng masyarakat itu. Ternyata pahamnya adalah khilafah. Disenengane khilafah, sini-sini Allahu Akbar. Kalau pengen gawe jargon berita Allahu Akbar. Dewi tentangnya dibunga Allahu Akbar. Kalau pengen gawe sallallahu liman hamidah. Berita harus macane. Masa Allahu Akbar kok. Jadi sallallahu liman hamidah. Ini pentingnya sana. Pulau ini, pulau bertakran, pulau itu ngaji. Lek sholat Rebu Wekasan, bijing bangunan ya dalune takran siangi. Sholat Rebu Wekasan, niku mlebete sholat hajat lidafil bala. Lek takran boten. Takran niku sholat lidafil bala. Lah kula niki sampai berjimblek, golek buku, golek kitab, sholat lidafil bala niku boten wonten. Tapi lek takaran itu wonten sanad iki pun kula ketandere salat litafil bala. Kudu lek kula sing nampa sekolah biyen mondok biyen salat sunah hajat litafil. Tapi takaran boten wonten salat hajat, langsung salat litafil. Nggih kula nyelek takaran, Pak. Ora terus pemuminten, wah mas saya takaran goblok kabeh. Mboten.
Itu jenis santri kendok. Lah, makanya saat ini itu kuwatah wangsul ten Indonesia gawe paham sing boten-boten iku mergo ten Indonesia ini boten pinter. Lihat cek iki. Basim Asy'ari, Muhammad Darwis, Muhammad Dahlan niku sadurunge lunga ten Mekah, sadurunge lunga ten Timur Tengah, ten Indonesia ini wis pinter. Fatkul Qorib, hafal, kata matani, Fatkul Mu'in wis rampung, Budarono ki wis pinter. Sing cocok kanggo Indonesia apa digawe, sing ora cocok ya digawe ora dindo. Saiki mboten budale sing ahli sunnah wal jamaah, budale Mekah ning Madinah mulai ngafir-ngafire bapake. Ngafir-ngafire kiai bapake iki kathah. Perbuatan Indonesia ini orang pinter. Lek ulama-ulama yen pun pinter, tapi Indonesia ini pinter sih. Budarono niku karek diskusi ilmu. Makanya kata ulama-ulama itu sing mriku mesti molang, mesti dadi guru. Mergo wis pinter ning kene. Ning kono karek lanyane terus kemudian ada gesekan-gesekan ilmu. Ya kalau ini iki kok ngene. Kalau digesek nek oleh Indonesia iki berarti gawe macam ini. Oke, jadi ini pentingnya ilmu kata-kata itu. Terakhir terpondok itu diulang kebebasan dalam berpikir. Orang rudak untuk kados laris mboten teng pesantren. Saniki sing marak nyambut gawe kudu PNS, kabeh ben mboten. Kowe lari-lari ku teng pesantren kowe sosokan kiai niku pun seneng kerja sing penting halal sak-sake. Orang rudak mboten. Niku santri. Lah ini dibentuk karakternya. Kalau matus pindah balik, sekolah-sekolah saat ini bolak-balik ngomong sekolah pendidikan karakter, saat ini sekolah kan kata sebunga-bunga pendidikan karakter. Kalau kasih pensat ya Pak, orang bakal tadi karakternya. Sing disebut karakter itu bukan bawaan asli ya. Tapi bawaan asli kalau bakat itu bawaan asli. Tapi karakter itu bentukan lingkungan. Buatan mungkin tadi putrane panjenengan dengan sekolah ini sing ten mriku niku ora 24 jam. Maka karakternya tidak pernah jadi. Pendidikan karakter sing digembar-gembore karo pendidikan saat ini niku ten pesantren wis kawak. Wis lawas. Karena ten pesantren itu pendidikan karakter ya 24 jam. Saat ini rame klambi putih kopiah didengak nih. Ini sinten? Gus Baha. Ada enggak tahu kecil kali Gus Baha. Ini dinamakan apa pendidikan karakter. Kiai ini gondrong, ya enggak nek gondrong. Soalnya kiai santri melok kula. Nah, kiai ini banser, wah santri mesti bangga jadi banser. Ini namanya karakter, ngoten. Lah saiki sekolah-sekolah ini jam 7 lebu jam 1 mulai karakternya dadi ning ndi? Mulai ke sekolah mampir warung. Ya karakternya warung kuwi. Tubuhnya terus akhirnya ya. Karena dia jadi ini penting-pentingnya nopo putrane panjenengan datang pesantren. Sing pertama sing penting sam'an wa ta'atan. Lek dia ini sesuk perang. Makanya acara-acara katanya tinggi Mas Budi, Mas Anwar pun 5 tahun ini takaran itu wis ora gawe. Sing gawe pun OKP ormas. Mergo kula percuma damel FAK, damel anti komunis percuma. Mergo saat ini sesuk kon dadi panser dadi, kon dadi kokam dadi karena sam'an wa ta'atan wis sudah jadi. Lah sing jopo-jopone pesantren iki butuh paham kali negara iki. Mana acara-acara iki ojo kiai ojo santri sing garap ki kanca-kanca ormas OKP sing jopone pesantren iki. Karena pesantren sudah jadi dari awalnya. Sesuk kon melok Ibnu tadi, sesuk melok PI tadi. Karena santri sudah terbentuk sami tawatok nanya ini. Jadi acara-acara ngeten iki lho sangat dilaksanakan di pesantren. Kayak ngelopang lah kan berikut ada harus umure ini buyangan, jenenge medeni buyangan. Lagi. Mari kata masukan bagi konco-konco setelah acara 2 tahun di Tentang terus acaranya saya dan konco-konco di pesantren Sojo. Jadi pelan-pelan lah, mungkin Sojo tetap jadi ditinggal, Sojo tetap wonten, ormas OKP tetap bikinnya di Sojo, pesantren tetap harus ada acara-acara seperti ini. Ben ngerti perlawanan kita terhadap paham-paham itu ben ngerti. Pun sing dinane saiki ora PKI tok.
banyak sampai banser-banser mencekal dimanapun, pengajian mereka dicekal, karena apa? Karena mubaliknya pengen ganti Pancasila. Ini bisa dicekal banser ini itu. Lah banser dhewe ya ora ngerti wae kok nyekal ini aku wis budal ngono ae. Mergo saking taate kali kiai itu saya Ustaz Fulan Rono. Niku sing badhe dipetot tentara niku, iki kula digeruduk. Pun panjenengan temoni mawon. Aku kan ngomong apa? Mending goconi mawon aku ngono. Angel iki dikotor. Tapi banter kan didhawuhi kali kiai kono, dicekal pengajian budal. Orang ngerti sekarang ngaji sopo, nyapa dicekal ya ora ngerti banser. Pokoke budal. Nah ini bagian dari penanggulangan isu-isu kados komunis 48 ataupun 65 dengan derek kiai rampung. Mergo sak pola-pola panjenengan kalau di Jakarta sana sudah dibentuk dengan mboten bakal saged napa-napa. Saya itu ikut mengawal kuat antara mulai dari jam sostek, askes dan yang lainnya. Saat ini dari BPJS. Ngawur ini rusak negara ini. Masalah kesehatan ini. Ini kalau umur ngawal di Jakarta mereka. Lalu pun dadi ngoten niku jenengan ora iso pola. Wong jenengan kan tarik nompo kebijakan yang dilahirkan di Jakarta sana. Lah sing penting seneng nganggap iku kudu kuat, carane kuat pengen derek kiai, carane derek kiai kuat piye? Yo anake dipondhoki kan pesantren ora musuh tok ngono kiai. Problem subuh mau. Iki salam mau bener Bapak. Salam mau bener Bapak. Iku rasa bisa nek kiai kok. Oke, provokasi kula nggih ngoten iki, nggih iki mboten masukan, nggih mboten pemasukan, dengan kualitas masukan ya seneng milih pemasukan. Jadi pun ini pokoknya dengan sing sakit ditawi sing pundi, sing penting kula matur apapun gerakan panjenengan kalau di Jakarta sudah dicetuskan jenengan tinggal menuai hasilnya. Boleh sakit. Dan orang yang menulis buku saya bangga jadi anaknya PKI itu sekarang sudah duduk di jajaran DPR sana. Jadi kebijakan yang kali nomor saat kita ini. Jadi mau bisa apa kalau panjenengan ini sakit ini namun pokoknya di tingkat ini tidak kali ulama, tidak kali kiai, putra ini di salah pesantren. Itu kok pesantren pun di mana? Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, sanad nasab kiai jelas, keilmuan jelas, boten paham sing pengen ganti Pancasila. Jadi mohon pesan kula, muga-muga terus interaksi manfaat dan barokah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.